Shalom, Happy Sabbath, selamat Sabat kepada Gereja Loma Linda Indonesia SDA Church, Jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada, kalau ini pertama kali saudara bergabung bersama dengan kami, selamat datang dan selamat berbakti bersama-sama dengan kami. Saya berharap kiranya online Vesper ini menjadi sebuah bekal. Online Vesper ini menjadi sebuah kekuatan dan pengharapan bagi masing-masing kita untuk menjalani hidup ibadah, hidup Kristiani sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena banyak sekali orang mengaku mengikut Kristus tetapi tidak memiliki versi Tuhan. Bagaimana kita dapat memiliki versi Tuhan? Tentunya dengan kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya ingin mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa memohon kuasa Allah. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak ada hal yang terluput dari pandangan-Mu Tuhan karena memang Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari dapat kami kunyah, kami terima dan kami bagikan, kami hidupkan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, setiap hari Jumat untuk 3 minggu pertama dalam 1 bulan, kami mengadakan online Vesper. Kenapa? Karena kami mendorong setiap anggota Jemaat Loma Linda Indonesia untuk bergabung dengan kumpulan kecil atau kelompok kecil, small group masing-masing. Jadi saat ini saudaraku kita mengadakan online Vesper mengambil dari pelajaran-pelajaran di buku Nasihat Bagi Sidang. Kalau saudara tidak pernah membuka buku ini ditulis oleh hamba Tuhan Ellen White. Buku yang penuh nasihat, inspirasi bagi sebuah sidang, sebuah jemaat. Tentunya dalam saat ini, konteks saat ini berbicara kepada gereja kita. Jadi kiranya pelajaran-pelajaran kita yang kita bawakan setiap hari Jumat, online Vesper menguatkan kita semua. Secara khusus, malam ini kita akan berbicara mengenai kuasa doa. Topiknya ialah doa bagi orang sakit. Saudara, seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita sudah punya bias, kita sudah punya pemikiran atau ide-ide sebelum kita membaca, sehingga itu menghalangi firman Tuhan berbicara kepada masing-masing kita. Sekali lagi saya mengundang kita semua, mengajak kita semua untuk menyingkirkan pengetahuan, ilmu, pengalaman, kebiasaan yang pernah kita lakukan ketika kita berdoa bagi orang sakit. Supaya firman Tuhan yang kita pelajari dari buku Nasihat Bagi Sidang boleh menonjol, boleh berbicara lebih nyata lagi bagi kita. Sehingga kita dapat mempraktekkan bagaimana caranya berdoa bagi orang sakit. Terlihat topik ini sederhana, sering kita praktekkan, sering kita lakukan, sering kita saksikan, tetapi banyak kali juga kita lihat doa-doa yang tidak ada kuasa. Atau doa-doa yang hanya sekedar rutinitas. Atau doa-doa yang sekedar lewat saja. Nah kali ini saudara kita mau supaya masing-masing kita menghidupi doa yang penuh kuasa khususnya bagi orang sakit. Saya akan memulai dengan paragraf pertama, beberapa kalimat untuk membawa pikiran kita kepada firman Tuhan. Begini bunyinya, Alkitab mengatakan bahwa manusia wajib berdoa senantiasa dengan tiada berkeputusan atau putus harap. Lukas 18 ayat 1. Dan waktu yang paling membutuhkan doa ialah apabila mereka lemah dan hidup itu nampaknya makin pudar. Saudaraku, ini adalah panggilan setiap umat Kristiani. Panggilan sejati untuk masing-masing kita berdoa. Kata wajib ini bukan sebuah beban. Kata wajib berdoa ini artinya kita memaknai,
kita menyukai, menyenangi waktu berdoa. Karena memang doa adalah bagian hidup kita. Doa adalah nafas kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengatakan janganlah putus berdoa. Bukan saja putus kalimatnya, putus pikirannya, tapi juga putus pengharapannya. Seringkali kita bersandar kepada logika perasaan kita, sehingga ketika orang bertanya, oh pendeta tolong doakan saja. Itu sebenarnya sudah menjadi kalimat pasrah. Karena kita sudah berpikir terserah sajalah, apa boleh buat. Kalau dalam bahasa Inggris mengatakan come what may. Ini bukanlah orang yang berserah dan berpengharapan saudara. Ini adalah orang yang pasrah. Bukan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang suka berdoa, orang yang senantiasa berdoa adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin saudara. Apalagi, ini dia menarik. Apalagi dalam waktu yang tidak kita mungkin sukai. Waktu yang menggambarkan bagaimana kita sudah hampir hilang pengharapan. Kehidupan semakin pudar dan nampaknya kita sudah menjadi lemah. Mungkin kebanyakan orang berpikir, pendeta saya sudah tidak tahu lagi sampai kapan saya harus berdoa. Saya sudah kehabisan tenaga. Saya sudah kehabisan kemauan. Niatnya masih ada tetapi tidak lagi dorongan-dorongan yang membuat saya harus berdoa. Mungkin saya hanya bisa menunggu saja. Mungkin waktu akan merubah segala sesuatu. Saudara, ini adalah pandangan cara berpikir yang tidak tepat. Ini adalah pandangan yang keliru yang sering kita bawa dalam pikiran kita dalam berdoa. Tidak semestinya ketika kita berdoa, kita melepaskan tangan kita dan hanya melepas tangan menunggu Tuhan bekerja. Ini bukanlah kerjasama, ini bukanlah kehidupan beragama atau berkristiani yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita tetap memegang erat, memelihara janji Tuhan dalam hati kita dan tidak pernah berhenti berdoa. Apalagi saat kita kehilangan harapan. Artinya apa saudara? Artinya saat yang lebih baik, bahkan yang terbaik adalah ketika kita sudah hilang pengharapan. Dalam kesesakan kita, dalam kesusahan kita, kita layaknya, baiknya berdoa. Kenapa ini penting? Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita dihadapkan dengan situasi orang yang menderita sakit, ketika kita bertemu atau melawat orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang menderita sakit. Dalam kasat mata kita, dari laporan dokter, dari semua usaha manusia, kelihatannya seperti tidak mungkin. Ini membuat kita menjadi lemah. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, bahkan waktu yang paling membutuhkan doa ialah ketika kita menjadi lemah. Tidak apa-apa saudara suara sudah mau hilang. Tidak apa-apa badan menjadi sangat-sangat lemah. Tapi hati kita tidak boleh menjadi tawar. Semangat kita tetap kita jaga dalam berdoa setiap saat. Jadi pentingnya kita berdoa setiap saat. Supaya ketika kita melihat waktu, ketika kita melihat sesuatu tidak berjalan sesuai yang kita kehendaki. Kita selalu berdoa. Lalu inilah pertanyaan saudara yang sering sekali saya dengar. Yang juga boleh saya jujur mengganggu pikiran saya ketika saya ada di bangku kuliah. Saya masih ingat ketika saya masih di tahun pertama dan kedua, di 2 tahun pertama itu saya bergumul dengan pertanyaan ini. Betul kita berdoa, betul kita percaya ada kuasa dalam doa, betul kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tetapi seringkali pendeta, kami tidak bisa melihat mujizat. Seringkali mujizat itu tidak bekerja. Pertanyaannya, apakah kuasa mujizat itu hanya berlaku pada zaman Yesus saja? Apakah zaman kita ini sekarang, zaman modern ini tidak ada lagi kuasa mujizat? Saudara, kalau saudara sering mendengarkan cerita,
sering mendengarkan berita mengenai mujizat-mujizat kesembuhan, seringkali banyak ada persepsi yang berbeda ketika kita melihat atau menyaksikan mujizat-mujizat. Kenapa? Karena di zaman sekarang ada banyak penyalahgunaan mujizat itu tersendiri. Ini pengalaman saya bertemu, bahkan bercakap, berbincang dengan teman saya yang punya pengalaman di sebuah ibadah kebaktian akbar di mana ada penyembuhan gratis, maksudnya ada mujizat-mujizat yang ditawarkan supaya orang yang sakit datang berbondong-bondong dapat disembuhkan. Tetapi dia saksikan bahwa itu bukanlah sebuah hal yang nyata. Itu sudah diprakarsai, itu sudah dibuat-buat. Orang berpura-pura untuk mendapatkan atau mengalami mujizat kesembuhan ini. Tetapi memang tidak semuanya seperti ini. Kita tidak bisa memukul rata karena ada pengalaman yang buruk. Ya seperti yang saya lihat, kenapa tidak ada mujizat kesembuhan. Pertanyaannya saudara, yang lebih penting ialah apa yang mau kita lihat? Apa yang kita harapkan dari sebuah mujizat? Apakah ketika kita berpikir sebuah mujizat itu artinya sebuah hal yang melalui batas nalar manusia, sesuatu yang belum pernah kita saksikan sebelumnya, sesuatu hal yang ajaib yang tidak mungkin bisa kita mengerti? Kenapa tiba-tiba dia yang tadinya punya penyakit selama puluhan tahun tiba-tiba jadi sembuh pada 1 detik atau dalam saat itu juga? Apakah itu yang kita harapkan? Apakah sedangkal itu pengertian kita mengenai mujizat? Apa artinya mujizat itu sendiri? Ketika kita berpikir bahwa mujizat itu terjadi hanya untuk membuat kejutan, memberikan daya kejut kepada pikiran kita supaya kita berpikir, wow, ini memang benar-benar gereja Tuhan karena mujizat. Apakah itu fungsi mujizat? Apakah itu bentuk rupa sebuah mujizat yang sesungguhnya? Saudara, kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, berarti kita hanya melihat dari luarnya saja. Kita hanya melihat ke permukaannya saja. Ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat kesembuhan yang ada di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Mujizat itu bukan berpusat kepada perbuatan ajaibnya, tetapi kepada perubahan tabiat dari orang yang disembuhkan. Jadi saudara, mujizat itu bukan berpusat kepada perbuatan ajaibnya, tetapi ditujukan kepada perubahan tabiat orang yang disembuhkan. Jadi kalau sebuah mujizat hanya terlihat wah, tapi tidak merubah sebuah tabiat, inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kenapa seringkali kita banyak tidak melihat, seringkali kita tidak memperhatikan ada banyak mujizat, karena ada banyak ketidakpercayaan kita. Ada banyak kejahatan, pelanggaran dosa dalam kehidupan kita yang tidak memungkinkan supaya mujizat terjadi. Saya percaya kuasa Tuhan Yesus yang terjadi di zaman dahulu masih ada di zaman sekarang. Kuasa ajaib itu akan tetap terjadi. Kalau sekarang kita lihat frekuensinya atau tidak sering kita lihat terjadi sekeliling kita, bukan artinya kuasa Tuhan tidak ada. Karena masih banyak kesaksian-kesaksian saudara-saudara dan yang saya alami pribadi, bahkan yang saya lihat sendiri dari orang yang saya kasih istri saya, bagaimana kesembuhan mujizat itu masih terjadi. Tetapi kita harus mengantisipasi saudara, bahwa mujizat itu bukanlah mutlak bukti bahwa iman kita harus berubah. Mujizat itu bukan alasan kenapa kita percaya kepada Tuhan. Tetapi si pembuat mujizat, orang yang dibalik mujizat itu, pembawa mujizat itulah yang harus kita percayai supaya tabiat kita berubah.
Karena meskipun Tuhan bisa melakukan mujizat kesembuhan dalam kita, tetapi kalau kita tidak berubah, untuk apa mujizat itu? Hanya untuk pertunjukan, bukan sebuah perubahan tabiat. Saudara, seringkali kita berharap hanya kepada mujizat, kita lupa kepada tabiat manusia. Kalau saudara baca secara pribadi nanti, pasal 8 ini dikatakan seperti ini saudara. Dikatakan bahwa seringkali jawaban doa kita itu seperti tertunda. Khususnya ketika kita berdoa untuk orang sakit. Seakan-akan doa kita itu tidak langsung dijawab. Apa? Apa yang terjadi? Apa sebenarnya maksud Tuhan? Saudara, dalam menunggu jawaban doa, Tuhan merindukan umatnya untuk mengalami proses doa itu. Yaitu kita diubahkan oleh firman Tuhan. Saudara tahu, saudara di gereja kami ini, di gereja kita ini, banyak sekali profesi-profesi dari anggota kita yang berkecimpung di dunia medis, di dunia kesehatan. Kita semua tahu, 5 teratas penyakit mematikan di dunia saat ini berasal dari gaya hidup. Artinya, kalau Tuhan memberikan kesembuhan mujizat kepada seseorang yang tidak pernah merubah gaya hidupnya, maka apa fungsi dari mujizat itu? Kalau Tuhan hanya menjawab semua doa, tetapi manusia yang semakin bobrok, semakin jatuh, tidak berubah gaya hidupnya, untuk apa? Karena manusia zaman sekarang sudah sama seperti manusia di zaman Nuh. Memanjakan kemauan, memuaskan hawa nafsu. Sehingga mujizat itu sepertinya tidak terjadi karena kita sendiri yang melanggar hukum Allah. Kita sendiri yang tidak datang dalam penurutan untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Jadi sungguh ironis kalau Tuhan memberikan atau menunjukkan mujizat tetapi kita tidak mau berubah. Kita tidak berkeinginan untuk berubah. Apa gunanya kita disembuhkan dari sebuah penyakit kalau kita hanya kembali kepada penyakit itu. Saudara, di kalimat berikutnya firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kalau kita diberikan kesembuhan, dengarkan baik saudara. Kalau kita diberikan kesembuhan untuk setiap penyakit kita, itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Jangan langsung berpikir penyakit yang besar. Mulai dari penyakit yang kecil. Kalau Tuhan memberikan kesembuhan, berarti itu kesempatan kedua. Untuk setiap kesempatan kedua ada tanggung jawab yang lebih. Pertanyaannya, siapkah kita? Siapkah kita untuk mengemban tanggung jawab ketika kita diberikan kesembuhan? Jadi saudara, Tuhan itu melihat jauh. Manusia hanya bisa melihat di permukaan. Tuhan melihat menyelami situasi kehidupan manusia yang sesungguhnya. Tuhan mengetahui kebutuhan kita sesungguhnya. Kebutuhan kita ialah perubahan dalam tabiat kita. Supaya kita dapat berubah sesuai dengan gambar Tuhan. Mujizat Tuhan ditujukan supaya kita dapat direstorasikan. Bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Pertanyaan berikutnya saudara yang saya terima. Dikatakan di sini, bacaan kita membahas panjang lebar sehubungan dengan syarat-syarat doa dijawab. Ada syarat-syarat untuk doa dijawab. Pertanyaannya, apakah syarat-syarat ini menjadi sebuah beban? Apakah syarat ini artinya Tuhan menjawab doa kita karena kita telah memenuhi syarat? Apakah seperti itu cara bekerja Tuhan? Tentu tidak seperti itu. Tentu tidak semudah itu. Syarat-syarat di sini artinya ialah landasan atau jalan yang harus kita tempuh ketika kita menerima berkat Tuhan. Jadi syarat ini bukan artinya Tuhan menjawab doa kita karena kita sudah penuhi kualifikasinya. Jadi kita menganggap bahwa
perbuatan kita lah yang membuat Tuhan menjawab doa kita, bukan itu artinya. Syarat di sini ialah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan tersedia melimpah kepada semua orang. Tuhan rindukan semua untuk menerimanya. Pertanyaannya apakah kita siap? Jadi untuk mempersiapkan diri kita, kita perlu mengetahui dan memenuhi syarat-syarat ini. Apakah syarat yang terutama? Syarat yang terutama firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ialah pengakuan. Pengakuan, confession. Jikalau kita mengakui dosa kita, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Saudara, inilah mujizat yang tertinggi dan termulia keselamatan jiwa kita. Bukan sekedar kesembuhan jasmani kita, tetapi kesembuhan rohani kita. Dan seringkali saudara, banyak penyakit, saya sudah sering saksikan ini saudara, banyak penyakit yang ada dalam tengah-tengah gereja kita, keluarga kita, kehidupan kita, diakibatkan karena kejahatan yang kita simpan. Dosa yang kita masih sayang. Itulah kenapa ada pengurapan atau peminyakan. Supaya kita masih diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan dosa-dosa kita lakukan pribadi, kita utarakan kepada Tuhan secara pribadi. Dosa-dosa kita lakukan secara umum, kita utarakan secara umum. Tapi seringkali kalau kita menghadiri peminyakan, kita berpikir, wah sudah mau mati. Wah sudah mau tutup buku. Wah seperti ini sudah akan berakhir. Saudara, dalam proses peminyakan sekalipun, itu adalah sebuah kesempatan untuk berbalik. Sebuah kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Jangan sampai mulut kita tertutup dan hati kita tertutup dan tidak mengakui dosa-dosa kita. Kalau Tuhan berikan kita hidup ataupun tidak sekalipun, saat-saat kita berdoa, meminta rahmat Tuhan adalah saat-saat yang indah. Saat-saat yang kita perlu syukuri karena kita masih ada kesempatan untuk mengakui dosa kita. Apakah mudah untuk mengakui dosa kita? Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Ada orang semakin susah semakin ego. Ada orang semakin susah semakin tinggi rasa angkuhnya. Sehingga sangat sulit untuk meminta maaf. Karena itu bukan kodrat manusia. Itu bukan second nature. Itu bukan hal yang sudah kita biasakan untuk mengakui dosa kita. Jadi kalau ada syarat yang utama dalam mengalami kesembuhan rohani dan jasmani ialah pengakuan. Karena seringkali pikiran kita yang sudah dipenuhi atau diracuni dengan kejahatan kita, dosa kita, mempengaruhi tubuh kita. Kita harus percaya bahwa apa yang diderita oleh pikiran kita juga diderita oleh badan kita. Jadilah itulah kenapa seringkali seseorang menderita lebih dari penderitaan jasmaninya karena ada ganjalan, ada halangan. Masih ada yang tersumbat, masih ada yang belum dijelaskan atau dilampiaskan atau diselesaikan. Itulah kenapa kita perlukan pengakuan dalam doa kita, khususnya doa meminta kesembuhan bagi orang yang sakit. Lalu 2 pertanyaan terakhir saudara sebelum kita simpulkan pelajaran kita malam ini. Pelajaran kita mengatakan bahwa pelanggaran hukum kesehatan adalah juga pelanggaran hukum moral. Apakah artinya ini? Begini saudara, seringkali kita berpikir bahwa gaya hidup yang buruk itu adalah pilihan kita semata.
Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada korelasinya dengan moral atau karakter kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan iman kita. Kita berpikir kenapa kita jatuh dalam kebiasaan yang tidak baik itu semua karena semata-mata kita membuat pilihan yang salah. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada hubungan antara pelanggaran kesehatan, hukum kesehatan dan pelanggaran hukum moral. Ada hubungannya pelanggaran hukum kesehatan dan juga pelanggaran hukum iman kita. Artinya penyakit kita ada garis lurus dengan iman kita. Tidak bisa kita katakan bahwa gaya hidup kita tidak baik itu mencerminkan iman kita. Maksud saya gaya hidup yang tidak baik itu tidak ada hubungan dengan iman kita. Gaya hidup kita cerminan iman kita. Inilah yang perlu kita sama-sama renungkan saudara. Ini bukan waktu kita menghakimi, ini bukan waktu kita untuk melihat siapa yang salah, tetapi menyadarkan kita dan menanam dalam hati kita bahwa kalau kita dengan sengaja melanggar hukum kesehatan, kita sudah melanggar hukum moral atau hukum iman kita. Marilah kita lebih menyadarkan kepekaan kita bahwa dalam kita menjaga kesehatan kita, kita juga memelihara iman kita. Ini hal yang tidak mudah saudara. Karena sudah sering kita mengkotak-kotakan, memilah-milah apa yang kesehatan, apa yang iman, dan kita berpikir bahwa itu hanya sekedar pilihan saja. Yang terakhir saudara. Bagaimana kita menghubungkan antara doa untuk kesembuhan dan penggunaan obat-obatan. Saya mau bacakan kalimat ini saudara, sangat penting saudara. Dari firman Tuhan ya. Ini baik sekali. Banyak orang yang mencari kesembuhan Allah berpendapat bahwa mereka harus memperoleh jawabannya langsung. Dan segera atas doa mereka kalau tidak imannya menjadi lemah. Ya, ini peringatan buat kita ya. Bahwa kita jangan langsung memohon, jangan langsung mengharapkan jawaban doa kita. Itu bukanlah hal yang bijaksana karena bukan berarti kalau doa kita tidak dijawab, artinya Tuhan tidak bekerja. Ya, saya masih mencari kalimat yang tepat supaya saya tidak salah. Ya. Saya akan, oke. Begini bunyinya saudara. Ini dia. Sering ada bahaya berbuat kesalahan dalam hal ini. Karena yakin bahwa mereka akan disembuhkan sebagai jawaban doanya. Beberapa orang khawatir melakukan sesuatu pun yang akan kelihatannya menunjukkan kekurangan iman. Tetapi mereka tidak patut melalaikan persoalan yang sama seperti yang mereka hendak lakukan jika mereka mengharapkan akan direnggut oleh maut. Mereka yang meminta kesembuhan melalui doa tidak patut melalaikan penggunaan obat yang dapat digunakan. Itu tidak akan menyatakan kekurangan iman. Karena menggunakan obat yang sudah disediakan oleh Allah untuk meringankan rasa sakit dan menolong alam dalam usaha pemulihan. Bekerja sama dengan Allah bukanlah berarti penyangkalan terhadap iman, serta membuat diri mereka sendiri dalam keadaan yang terbaik bagi kesembuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita kesanggupan untuk memperoleh pengetahuan undang-undang kehidupan. Pengetahuan ini sudah diberikan agar kita gunakan. Kita harus menggunakan setiap alat demi pulihnya kesehatan. Memanfaatkan setiap kesempatan
yang mungkin bekerja sama dengan hukum alam. Ini dia saudara. Seringkali banyak pertanyaan saudara ya kepada pendeta-pendeta ya mengenai penggunaan obat-obat, mengenai proses treatment kesehatan. Memang saya bukan ahli kesehatan, ada banyak ahli kesehatan yang bisa kita tanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini ialah kalau ada cara-cara dari kesehatan atau bidang kesehatan yang membantu proses hukum alam, artinya membantu tubuh kita merestorasikan atau dikuatkan, disehatkan, dipulihkan, maka kita tidak boleh berpikir itu adalah hal yang jahat. Memang selalu ada pro dan kontra untuk sebuah treatment. Ada yang katakan, oh pendeta ini gak bagus, oh pendeta ini gak sehat. Sekali lagi, saya bukan ahli dalam kesehatan, tetapi saudara bisa berkonsultasi dengan ahli kesehatan mengenai sebuah treatment atau sebuah obat. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini ialah kita sebagai manusia jangan lupa untuk berusaha. Jangan hanya sekedar ialah yang penting hidup sehat, yang penting kita menunggu saja. Tidak ada hal yang terjadi kalau kita hanya menunggu saja. Kondisi tubuh manusia yang sudah sakit itu memerlukan dorongan, memerlukan kekuatan dari sumber-sumber alami. Hukum-hukum yang alam, yang tidak melanggar alam. Ilmu-ilmu pengetahuan tidak melanggar hukum alam. Dan ini diperlukan untuk tubuh kita untuk sembuh. Jadi bukan berarti kita tidak punya iman kalau kita mengambil obat-obatan yang tentu sesuai dengan firman Tuhan katakan tidak melanggar hukum alam. Saudara, kesimpulan dari pelajaran kita ini ialah bahwa kuasa Allah masih bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Allah bekerja sama dengan kuasa manusia. Inilah gabungan kuasa yang paling berkuasa di dunia ini. Dan kuasa Allah yang bekerja sama dengan kuasa manusia ini menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan. Apapun hasilnya saudara, apapun yang terjadi, iman kita, keselamatan kita, karakter kita, itulah tujuan dari setiap doa untuk kesembuhan. Oleh karena itu ya saudara-saudaraku, selagi kita masih ada kesempatan, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Meminta Tuhan untuk dapat menyucikan pikiran kita, membuangkan hal-hal yang buruk, meminta ampun akan dosa-dosa kita supaya kita dapat menerima damai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua, selamat sahabat.
Mari kita semua sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kuasa-Mu yang hidup, kuasa-Mu yang masih bekerja dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau boleh menyatakan sekali lagi dalam gereja kami, keluarga kami, kehidupan kami, kuasa doa yang menyembuhkan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang indah, awal yang manis kami bisa mulai bersama dengan umat-umat Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk memelihara hari Sabat-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Selamat kami. Amin.